Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas tentang baku mutu lingkungan. Nama saya Linggabit Baktiona, NPM 23520035. Dan nama saya Farbiang Pratama, NPM 23520039. Dan saya Ahmad Fedrianta, MM 23520038. Berikut di sini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendrik Pranata, NPM 23520007. Di sini saya akan menjelaskan tentang baku mutu lingkungan. Kita pindah ke slide-nya. Sumber daya air. Di sini masalah jika penggunaan air lebih cepat daripada daya penyimpanan air oleh alam. Dan ini contohnya ya, gambar-gambarnya. Dan sumber udara. Masalah jika kecepatan masuk polutan ke udara lebih tinggi dari kemampuan pembersihan diri dari udara. Baku mutu lingkungan. Lingkungan dikatakan tercemaran apabila kondisi lingkungan tersebut telah melebihi nilai ambang batasan yang ditetapkan berdasarkan baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan BML, hidup, ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ukuran batasan perubahan sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsi. Nilai ambang batas atau NAB, kemampuan lingkungan hidup, diistilahkan dengan daya lingkungan hidup, daya toleransi, dan daya tenggang. Carrying capacity, batas tinggi yaitu maksimum dan batas rendah minimum dari kandungan zat-zat makhluk hidup atau komponen-komponen lain yang diperoleh dalam setiap interaksi yang berkenan dengan lingkungan, khususnya yang berfungsi mempengaruhi kualitas tata lingkungan hidup atau ekologi. Di sini ada sistem baku lingkungan, evolution standar, stream standar, Swiss batu hijau. Evolution standar merupakan kadar maks limbah yang diperoleh untuk dibuang ke lingkungan, ditetapkan dengan aturan yang memperoleh berdasarkan limbah yang diperoleh dibuang ke lingkungan. Ini contohnya ya. Ini dia regulatory standard for gas from fan or eco people. Nah, ini dia. Ini asap cerobong. Dan di sini saluran pembuangan air regulatory standar. Dan di sini regulatory standar on sis boundary. Dan selanjutnya stream standar merupakan batas kadar untuk sumber daya tertentu berdasarkan kemampuan sumber daya beserta sifat peruntuknya. Contohnya limbah kotoran sapi di peternakan dihitung berdasarkan kecepatan terurainya sehingga jumlah sapi dapat ditentukan. Nah, ini contohnya. Itu kalau birunya nahan, berarti enggak. Mutu lingkungan dikatakan baik jika memenuhi dua syarat ini. Tidak melampaui effluent standar dan tidak mengakibatkan turunnya kualitas stream standar. Next. Fungsi baku mutu lingkungan merupakan tingkat mutu lingkungan, yaitu air, tanah, dan udara yang diinginkan bagi suatu peruntukan. Yang kedua merupakan arahan serta pedoman bagi langkah-langkah pengambilan
pengendalian pencemaran lingkungan. Next, langkah-langkah menyusun BML atau baku mutu lingkungan. Seperti ini langkah-langkahnya. Identifikasi penggunaan sumber daya atau media ambien yang harus dilindungi. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, merumuskan formulasi kriteria dengan menggunakan kumpulan dan pengelolaan informasi ilmiah. Yang ketiga, merumuskan baku mutu ambien dari hasil penyusunan kriteria. Yang keempat, merumuskan baku mutu limbah yang boleh dilepas ke dalam lingkungan. Yang keempat, membentuk program pemantauan dan pengumpulan berbagai informasi guna penyempurnaan atau perbaikan data dan juga sebagai umpan balik. Penjelasan ini ada di slide selanjutnya. Jika suatu sumber air atau badan air diperuntukkan sebagai golongan A, maka sama sekali dilarang membuang air membuang limbah ke dalam badan air tersebut. Ini badan air dan ini golongan limbahnya. Dan jika A, dia tidak boleh membuang kemana-mana. Next, jika suatu sumber air diperuntukkan sebagai golongan B, maka limbah yang boleh dibuang ke dalamnya harus memenuhi baku mutu limbah 1. Harus memenuhi baku mutu limbah 1 dan kita boleh membuangnya ke golongan B. Dan jika suatu sumber air diperuntukkan sebagai golongan C, maka limbah yang boleh dibuang ke dalamnya harus memenuhi baku mutu limbah 2. Limbah 2 ke golongan C. Jika sumber air diperuntukkan sebagai golongan D, maka limbah yang boleh dibuang ke dalamnya harus memenuhi baku mutu limbah 3. Baku mutu limbah 3 bisa kita buang ke golongan 3. Seperti itu contohnya dan seperti itu penjelasannya. Baku mutu air. Batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemaran terdapat dalam air. Namun air tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Air tetap berfungsi, ini contohnya untuk menanam padi dan untuk sebagai keseharian kita. Baku mutu limbah cair adalah batasan kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dibuang dari sumber pencemaran ke dalam air pada sumber air, sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu air. Baku mutu limbah cair. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang baku mutu limbah air. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang baku mutu air limbah domestik. Baku mutu air laut. Batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada, dan zat atau bahan pencemar yang ditenggang adanya di dalam air laut. Kemudian baku mutu udara ambien. Batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di udara, namun tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan dan atau benda. Jadi sebenarnya ini contoh udara ambien. Nah, lanjut baku mutu udara emisi. Batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dikeluarkan dari sumber pencemaran ke udara, sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien. Bahan bakar fosil termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi ini contoh udara emisi. Lanjut, baku mutu udara emisi. Sistem udara emisi. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor yang sedang diproduksi, current production. Baku mutu. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 141 Tahun 2003. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama. Baku mutu. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006. Sistem udara emisi. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi ketel uap. Baku mutu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007. Selanjutnya ada manfaat penentuan BML. Pertama, sarana penentuan atau pengontrolan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Kedua,
Pengendalian dampak lingkungan. Ketiga, mengetahui kualitas lingkungan hidup dan kualitas buangan atau limbah yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup. Nah, ini yang terakhir ada penerapan. Pertama, di negara industri, suatu pencemaran lingkungan hidup. Perlindungan kesehatan manusia. Baku mutu lingkungan berperan penting dalam melindungi kesehatan manusia. Dengan adanya batasan dan standar kualitas lingkungan yang ketat, resiko terkena penyakit akibat polusi udara, air, dan tanah dapat dikurangi. Misalnya, batasan emisi, gas buang kendaraan, dan limbah industri membantu mengurangi resiko terkena penyakit pernapasan dan kanker. Kemudian fungsi baku mutu lingkungan. Fungsi baku mutu lingkungan adalah untuk mengatakan atau menilai bahwa lingkungan telah merusak atau tercemar dan untuk mengetahui telah terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan digunakan nilai ambang batas merupakan batas-batas yang dukung daya tenggang dan daya toleransi atau kemampuan lingkungan. Nilai ambang batas tertinggi dan terendah dari kandungan zat-zat, makhluk hidup atau komponen lain dalam setiap interaksi yang berkenan dengan lingkungan khusus yang mempengaruhi mutu lingkungan. Dapat dikatakan lingkungan tercemar apabila kondisi lingkungan telah melewati ambang batas dalam kurung batas maksimum dan batas minimum. Tutup kurung. Yang telah ditetapkan berdasarkan baku mutu lingkungan telah menetapkan baku mutu air pada sumber air, baku mutu limbah cair, baku mutu udara ambien, baku mutu udara emisi, dan baku mutu air laut dalam kurung Bapedal 2001 tutup kurung. Kurang lebih gambar kerjanya seperti ini ya. Kemudian lanjut, limbah cair. Limbah cair adalah semua bahan buang yang terbentuk cair yang kemungkinan mengandung mikroorganisme patogen, bahan kimia beracun, dan radioaktivitas. Baku mutu limbah cair rumah sakit adalah batas maksimal limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari suatu kegiatan rumah sakit. Kemudian pentingnya baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan sangat penting dalam menjaga kelestarian alam dan kesehatan manusia. Dengan adanya baku mutu lingkungan, aktivitas manusia yang berpotensi merusak lingkungan dapat dikendalikan dan diatur sehingga dampak negatifnya dapat diminimalisir. Selain itu, baku mutu lingkungan juga berperan dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Nah, kemudian perlindungan kesehatan manusia. Baku mutu lingkungan berperan penting dalam melindungi kesehatan manusia. Dengan adanya batasan dan standar kualitas lingkungan yang ketat, risiko terkena penyakit akibat polusi udara, air, dan tanah dapat dikurangi. Misalnya, batasan emisi gas buang kendaraan dan limbah industri membantu mengurangi risiko terkena penyakit pernapasan dan kanker.